Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tukobi akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam yang dimana dosen pengampu saya Bapak Hari Ade Saputra MSI. Materi saya ada 4 di sini. Yang pertama ada ekstraksi minyak asiri, yang kedua ada fraksinasi dan isolasi, yang ketiga ada komputasi bahan alam, dan yang terakhir ada pemurnian. Latar belakangnya yaitu minyak asiri adalah zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap pada suhu kamar. Minyak asiri terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman. Beberapa di antaranya bersifat termolabil, yaitu tidak stabil terhadap suhu tinggi. Ciri utamanya berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma khas. Komponennya bisa bis 3 hidropropil disulfid, terus pentafluorokazen, benzoik acid, dan yang terakhir metil propidisulfid dan lain-lain. Metode ekstraksi minyak asiri. 1. Destilasi. Kelebihannya teknologi sederhana, cepat, pemisahan mudah. Lalu kekurangannya senyawa bisa rusak oleh panas. Yang kedua, press. Kelebihannya senyawa tidak rusak oleh panas, teknologi sederhana. Kekurangannya waktu lama pemisahan. Yang ketiga, pelarut organik. Kelebihannya cepat, tidak rusak senyawa. Lalu kekurangannya teknologi mahal, pemisahan sulit. Yang keempat, enfluorasi. Kelebihannya sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Lalu kekurangannya untuk waktunya lama, lalu pemisahan sulit. Yang kelima, masterasi lemak panas. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Lalu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah mekanisme untuk memilih atau memisahkan atau kumpulan kesatuan menjadi beberapa bagian fraksi. Proses ini dapat diartikan sebagai pembagian kelompok senyawa dari suatu ekstrak berdasarkan sifat kimianya. Tujuan fraksinasi yang pertama, mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Lalu, melakukan isolasi atau pemisahan satu nyawa metabolit sekunder tunggal dari campuran senyawa alam ekstrak. Metodenya, yang pertama ada ekstraksi cair-cair. Prinsipnya meningkatkan polaritas dari ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan. Prediksi senyawa terlarut, nonpolar, lemak, lilin, terpen, steroid, lalu semipolar, kuarin, fenolik, non-glikosida, alkaloid, lalu polar, flavonoid, glukosida, alkaloid, kuartener. Lalu prosesnya, campuran ekstrak diaduk dengan dua pelarut, tidak saling larut. Lalu dipisahkan menggunakan corong pisah berdasarkan perbedaan densitas. Kromatografinya adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase, yaitu diam dan fase gerak. Prinsipnya memisahkan berdasarkan partisi, penukaran ion, eksklusi ukuran, dan afinitas. Komponen utamanya fase diam dan fase gerak. Metodenya kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kompolaran antara sampel dan pelarut dengan menggunakan lapis tipis. Fase diam yaitu padat, ligal, alumina, dan fase geraknya cairan. Definisi komputasi. Komputasi adalah cara untuk mencegah masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketetapan. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahapan melalui dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga mengembangkan dan uji klinis. Tidak cocok untuk senyawa variatif dapat aplikasi basis web seperti PAS dan Swiss ADME yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis dan sifat farmakologi senyawa obat secara in silico. Pemurnian adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni. Misalkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Metodenya, yang pertama ada reksitalisis. Reksitalisis adalah proses pemurnian senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Lalu detonisasi adalah pemindahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain. Lalu substilasi padat langsung menjadi gas tanpa melakukan fase cair. Lalu dikondensasikan kembali menjadi padatan murni, biasanya pada tekanan rendah. Terima kasih.